Objek Vital Nasional atau disingkat sebagai OVN merupakan organ penting yang berada dalam naungan suatu negara dan menjadi penunjang bagi negara tersebut dalam pengoperasian negaranya. Bentuk dari OVN ini terdiri dari berbagai macam, dimulai dari pembangkit listrik, rumah sakit, bandara atau pelabuhan, bank milik negara, stasiun kereta, hingga gedung pemerintahan. Setiap bentuknya memiliki resiko kejahatan dan tidak dipungkiri akan terhindar kecuali dengan adanya pencegahan atau strategi penanganan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan salah satu bagian dari objek vital nasional milik Indonesia, yakni kereta cepat yang berada di Indonesia karena telah ditetapkan sebagai bagian dari objek vital nasional berdasarkan pada ketetapan surat keterangan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub nomor KPDJKA 5 tahun 2024. Penetapan objek vital transportasi darat bidang perkeretaapian kereta api ringan atau light rail transit Jabodebek PT KAI Persero. Disebutkan LRT sebagai sistem transportasi perkeretaapian dengan kemudi otomatis pertama di Indonesia, sehingga menjadi aset milik negara yang memang dibangun oleh negara untuk masyarakatnya. Untuk pengoperasiannya, mereka menggunakan sistem Communication Based Train Control CBTC dengan Grade of Automation GOA level 3. Sistem CBTC adalah pengoperasian kereta berbasis komunikasi. Sistem ini mengoperasikan dan memproyeksikan jadwal otomatis serta disupervisi secara otomatis dari Pusat Kendali Operasi atau Operation Control Center OCC. Secara spesifik, stasiun LRT Duku Atas ini menjadi awal stasiun untuk menuju stasiun-stasiun LRT selanjutnya. Baik di stasiun maupun di keretanya tentunya ramah untuk disabilitas karena banyak penunjang di dalamnya dan petugasnya sangat informatif serta ramah. Stasiun LRT Duku Atas juga terintegrasi pada beberapa moda transportasi lain seperti Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT. Dan itu semua dijembatani oleh penghubung JPM atau jembatan penyeberangan multiguna yang menjadi penghubung antara transportasi lainnya. Ini salah satu kebanggaan kita bahwa kereta api ini asli karya anak bangsa dibangun di Madiun oleh Inka. Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi. MRT, LRT, kereta bandara, bus Transjakarta, sehingga terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Risiko kejahatan akan selalu terjadi dimanapun dan kepada siapapun tanpa terkecuali. Dan risiko kejahatan yang mungkin terjadi pada lingkungan LRT Duku Atas adalah adanya kekerasan terhadap sesama penumpang, pencurian berencana, hingga kasus-kasus seperti pelecehan dan tindakan tidak menyenangkan terhadap pengguna lainnya. Kasus penipuan serta perampokan juga tidak dapat dihindari memungkinkan untuk terjadi di setiap suasana. Apalagi jika dalam keadaan rush hour yang mendukung para pelaku menjalankan aksinya dalam melakukan kejahatan, maka dibutuhkan penanganan dan strategi pencegahan agar tidak terjadi kejahatan pada lingkungan tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak keamanan stasiun LRT Duku Atas, dinyatakan bahwa frekuensi kasus kriminal sangatlah sedikit, sehingga jarang sekali ditemukan kejahatan serius yang terjadi. Beberapa kasus kejahatan umum yang dilaporkan pada pihak keamanan stasiun adalah kasus pelecehan terhadap wanita, meskipun angka yang tercatat sangat kecil, dan juga laporan mengenai kasus pencurian sepatu pada saat waktu sholat, di mana frekuensi terjadinya hanya terjadi 1 kali dalam waktu kurun 4 bulan. Selain itu, terdapat juga risiko kejahatan yang terjadi di dalam kereta, yakni adanya kekerasan ringan antar penumpang, tetapi dipastikan tidak adanya kekerasan fisik. Akibat dari adanya resiko kejahatan maupun kasus nyata tersebut, tentunya dibutuhkan penanganan atau pendekatan yang tepat untuk meminimalisir setiap resiko kejahatan tersebut terjadi di kemudian hari. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah penerapan teori Crime Prevention Through Environmental Design atau CPTED, yang berarti perancangan yang tepat dan penggunaan lingkungan binaan yang efektif dapat mengurangi ketakutan dan insiden tindakan kriminal serta perbaikan kualitas hidup.
CPTED memiliki 4 strategi yang diimplementasikan pada objek vital nasional kali ini. Yang pertama ada pengendalian akses atau akses kontrol, bertujuan untuk memilah siapa saja yang bisa memasuki atau keluar dari area tertentu di stasiun LRT Duku Atas. Contohnya dengan gerbang dan pintu masuk. Pemasangan gerbang atau pintu yang hanya bisa diakses oleh pengguna tiket atau staf yang berwenang, dan kartu akses. Penggunaan kartu akses dan tiket elektronik yang harus di-scan untuk masuk ke area tertentu seperti peron. Yang kedua ada pengawasan atau surveillance, bertujuan untuk meningkatkan visibilitas di area publik sehingga aktivitas mencurigakan dapat segera terdeteksi dan direspon lebih awal. Contohnya dengan CCTV, pemasangan kamera pengawas di area strategis seperti pintu masuk atau keluar, peron, tangga, dan lift untuk memantau aktivitas dan mendokumentasikan kejadian. Contoh lainnya, petugas keamanan. Kehadiran petugas keamanan yang berpatroli secara rutin baik pada area stasiun maupun di dalam kereta itu sendiri untuk memantau situasi dan memberikan rasa aman kepada penumpang. Yang ketiga ada teritorialitas atau territoriality yang bertujuan untuk menciptakan rasa komitmen dan tanggung jawab di antara pengguna stasiun. Contohnya dengan tanda dan simbol. Penggunaan tanda yang jelas untuk menunjukkan area yang diperuntukkan bagi pengguna tiket, staf, atau area yang terbatas. Yang terakhir, yang keempat, pemeliharaan atau maintenance, bertujuan untuk menjaga kondisi fisik stasiun agar tetap bersih, rapi, dan fungsional seperti yang idealnya. Strategi pengamanan dan rekomendasi. Pengamanan yang dilakukan oleh pihak stasiun terdapat berbagai macam dari pengamanan fisik hingga digital. Dengan menempatkan CCTV, kartu akses, pagar pembatas, dan pos keamanan, mereka juga turut melakukan pengawasan ekstra pada jam-jam tertentu ketika saat rush hour dengan menurunkan petugas keamanan lebih banyak daripada jam-jam senggang, jam di luar orang-orang berangkat kerja dan pulang kerja. Mereka juga mendapatkan banyak flyer informasi terkait nomor telepon darurat, jalur evakuasi ketika terjadi risiko-risiko berbahaya yang memungkinkan adanya evakuasi secara cepat, memberikan banyak warning sign terhadap lokasi-lokasi dengan akses terbatas yang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak petugas saja. Selain itu, banyaknya APAR yang disediakan untuk semakin memberikan pengamanan ketika ada risiko yang melibatkan peristiwa kebakaran. Selain APAR, mereka juga memasang alarm kebakaran. Mereka juga mengimplementasikan teori CPTED dalam mendesain tata letak stasiun dengan pencahayaan pada setiap sudut yang memerlukan juga bentuknya open space sehingga setiap lokasinya berada dalam pengawasan petugas keamanan. Juga berada dalam pengawasan CCTV yang baik, mereka juga menempatkan petugas informasi pada akses di depan sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan baik. Selain itu, petugas di dalam pun informatif dan sangat cepat tanggap pada setiap kejadian. Selain itu, divisi LRT Jabodebek termasuk dengan stasiun LRT Duku Atas menerapkan standar sistem manajemen keamanan, mutu maupun keselamatan yang terintegrasi yang ini ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Dengan demikian, semakin terjamin keamanan dan kesejahteraan baik untuk penumpang maupun internal stasiun LRT Duku Atas. Dengan pengimplementasiannya terhadap praktek-praktek kepemimpinan yang berintegritas, melaksanakan praktik Good Corporate Governance atau GCG untuk menciptakan perkeretaapian yang aman, efisien, dan berbasis digital. Lalu turut serta dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan atau life cycle perspektif untuk mengatasi dampak dari pemanasan global, serta berupaya dalam mencegah pencemaran udara, air, tanah, dan lingkungan. Menurut keterangan DJKA, tarif normal yang berlaku untuk perjalanan LRT Jabodebek per tanggal 1 Juni 2024 adalah sebesar Rp5.000 untuk 1 km pertama. Selanjutnya, untuk tarif maksimal adalah Rp10.000 hingga Rp20.000 sesuai jam sibuk. Informasi lainnya mengenai apakah pengoperasian LRT Duku Atas berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan LRT tahap 2? Maka jawabannya adalah tidak. Berdasarkan pernyataan pihak pengelola keamanan stasiun LRT Duku Atas, dikarenakan kedua hal ini berada di bawah naungan yang berbeda dengan jalur lintas yang berbeda pula. Stasiun Duku Atas merupakan bagian dari LRT Jabodebek,
Sementara pada fase 2, lokasi stasiun yang dibangun merupakan bagian dari LRT Jakarta, sehingga tidak adanya gangguan signifikan maupun hambatan yang berdampak dari pembangunan fase 2 tersebut.